Nah, biasanya kalau misalnya kita udah krik gitu ya, kan biasanya udah chatting panjang, tanya-tanya, udah pokoknya panjang kali lebar gitu ya. Nah, itu, kebanyakan tiba-tiba krik gitu ya, maksudnya hampa, nggak ada sesuatu yang langsung di-action-in gitu ya. Nah, itu jadinya, teman-teman bisa, apa ya, bisa KO duluan gitu ya, bisa bisa menyerah sebelum berjuang, intinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sania Latifa. Oke, pada hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi nih di channel Mbak San sendiri tentunya. Dan Masya Allah banget, karena kemarin dari bulan Januari, Februari itu lagi musim Omikron. Masya Allah ya, kita tuh ya seluruh Indonesia terserang penyakit ya, katanya si Omikron ya, tapi kita wallahu a'lam ya, kita nggak tahu. Pokoknya semua itu rata terjadi di seluruh Indonesia ya, katanya si pilek ya, terserang batuk, kemudian tenggorokan sakit banget, dan itu semua kita rasakan ya. Bahkan di kampung Mbak San, waktu Mbak San masih di Bontang ya, di Kalimantan, kemudian Mbak San telepon gitu ya, itu orang tua Mbak San, mertua, saudara ya gitu ya, ipar, itu semua rata-rata pada sakit dengan penyakit yang sama seperti yang Mbak San alami saat di Bontang. Nah, alhamdulillah sekarang Mbak San diberi kesempatan untuk pulang kampung dan sekarang sudah menetap nih di Cilegon. Masya Allah, duh rindu sekali sama kampung Mbak San ya, alhamdulillah. Dan sekarang di sini Mbak San pakai studio baru ya, seadanya aja, Masya Allah. Dan kali ini kita bakalan semangat lagi nih jualannya, biar kita kedepannya bisa jago closing ya teman-teman. Dan insya Allah kita bakalan belajar banyak di channel Mbak San. Teman-teman bisa stay tune terus ya di channel ini. Gimana sih nih Mbak San bakalan ngupas nih 17 teknik closing. Bagaimana nanti teman-teman ketika menghadapi calon pembeli ketika udah totalan ya, kemudian gimana sih caranya biar mereka bakalan kebelet transfer ya, biar teman-teman juga nggak lama-lama follow up-nya. Nah, di sini Mbak San bakalan jelasin 17 teknik closing ya, dan di dalam satu video itu ada satu teknik yang harus teman-teman pahami, dan juga teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Nah, oke, di sini Mbak San nggak bakalan lama-lama, langsung aja nih kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak, banyak banget di antara kita yang nggak sadar kalau misalnya saat kita itu udah totalan ya, kan kita udah nih, misalnya Mbak saya mau beli A, mau beli B, kemudian ongkirnya ke Jakarta misalnya berapa ya. Nah, kemudian teman-teman sudah notalin nih ya calon pembeli tersebut. Nah, kemudian 1 hari, 2 hari itu teman-teman tidak melakukan follow up, atau misalnya melakukan sebuah teknik agar hari itu juga mereka bisa kebelet transfer dengan penawaran yang sudah teman-teman berikan ya saat ingin detik-detik closing ya. Artinya closing itu adalah benar-benar mereka mentransfer sejumlah uang sesuai dengan totalan yang sudah teman-teman totalin. Nah, itu dia namanya closing gitu ya, pokoknya terjadi penjualan. Nah, sering banget diantara kita itu ya tidak memberikan pertanyaan pilihan ya kepada calon pembeli kita. Nah, teman-teman ingat nggak nih, bagi yang udah punya anak ya, kita ini kalau misalnya pandai ya memberikan pertanyaan pilihan ya. Jadi misalnya gini, Dek, Ade mau permen warna merah apa warna biru, misalnya seperti itu. Atau misalnya begini, Dek, kira-kira mau pakai baju sama Umi atau sama Abi gitu. Nah, itu kadang pertanyaan pilihan seperti itu bisa menjebak mereka untuk hanya memilih di dua pertanyaan tersebut gitu. Jadi misalnya jangan ditodong begini, kan seringnya begini yang terjadi. Dede mau pakai baju sama Umi apa enggak gitu. Nah, itu pasti mereka bakalan jawab enggak gitu, karena mereka pilihannya hanya itu, antara Umi atau enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi buru-buru nih, misalnya kita mau bener-bener mau kondangan atau misalnya mau pergi pokoknya. Nah, kemudian kita memberikan pertanyaan pilihan, Dek,
Ade mau pakai baju sama Umi atau sama Abi. Nah, mereka bakalan pilih tuh pakai sama Umi atau sama Abi. Dan kemarin kejadian juga Mbak San sama anak Mbak San yang keempat, itu kan habis disunat ya. Nah, itu dia itu bener-bener sama sekali selama 1 minggu, bahkan hampir mau 2 minggu, dia ini kan nggak mau pakai celana sama sekali. Nah, itu Mbak San bingung ya, gimana caranya merayu dia, karena udah diedukasi juga bahwasannya daerah antara perut sampai lutut itu adalah auratnya dia gitu. Jadi udah kebiasaan tuh diajak jalan sama neneknya itu gak pakai celana, karena dia memang masih takut gitu ya, karena habis disunat. Ya udah, akhirnya Mbak San kasih pertanyaan pilihan. AA mau pakai celana sekarang atau besok gitu. Nanti kalau misalnya besok AA mau pakai celana, nanti Umi kasih hadiah gitu. Nah, itu kadang pertanyaan pilihan seperti ini berlaku juga kepada calon pembeli kita nanti. Gimana cara memberikan pertanyaan pilihan tersebut? Nah, misalnya kita punya perintilan barang, sebuah barang gitu ya, seperti kaos kaki ya, atau ciput yang memang udah lama tidak terjual. Nah, teman-teman tuh ya, kalau misalnya jualan itu harus menyediakan sebuah produk yang memang perintilan-perintilan yang murah-murah lah, seperti jepitan atau misalnya kaos kaki, kemudian apa sih, bros-bros gitu loh, buat apa ya, memancing mereka biar mereka kebelet gitu beli produknya itu di kita gitu ya, bukan di all shop yang lain. Gimana caranya? Mbak mau bros bonus ini enggak? Nah, foto tuh ya. Nah, terus teman-teman bisa kasih tuh ya, kasih pertanyaan pilihan gitu. Mbak, kalau misalnya transfer hari ini, Mbak bakalan dapet bonus bros ini gratis loh. Nah, kemudian tapi kalau misalnya Mbak transfernya besok gitu ya, nah itu bonus ini bakalan nggak berlaku gitu. Nah, itu bisa teman-teman kasih pertanyaan pilihan seperti itu. Atau misalnya detik-detik mau closing ya, biar mereka tuh bisa milih gitu ya. Mbak mau sweater, ini contohnya sweater ini, sweater yang Mbak San jual ini lagi banyak banget nih warnanya ya. Kemudian Mbak mau warna lilac atau warna hitam, ini pilihan warnanya banyak banget loh gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman olah terus ya, nanti kalau misalnya teman-teman benar-benar pede mempraktekannya di depan calon pembeli Anda. Dan Masya Allah itu benar-benar worth it kalau misalnya teman-teman istiqomah. Tapi tolong yang namanya kita jualan tuh jangan baperan, terus semangat. Pokoknya kalau misalnya teman-teman udah memberikan pertanyaan pilihan seperti itu, masih ada teknik yang lain yang masih kita belum coba. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya kalau jualan. Jadi ini bakalan Mbak San bocorin nih, ini baru teknik pertama loh. Nanti ada teknik kedua, teknik ketiga, sampai teknik berikutnya Insya Allah Mbak San bocorin di channel Mbak San ini ya. Kita fokus untuk ke 17 teknik closing ini ya. Bagaimana nantinya teman-teman bisa langsung dapat cuan gitu ya, hanya bermodalkan jualan online saja gitu ya. Bahkan cuma modal internet aja ya, misalnya teman-teman itu hanya seorang pelaku dropshipper atau marketer atau reseller tanpa modal, yang dimana teman-teman itu nggak nyetok, tapi nyetoknya itu di pusat gitu ya. Nah, itu worth it banget kalau misalnya teman-teman semangat untuk mempraktekkan detik-detik saat teman-teman udah mau bener-bener closing gitu ya. Nah, inilah teknik pertamanya. Jadi teman-teman bisa praktekin pertanyaan pilihan ini ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah krik gitu ya, kan biasanya udah chatting panjang, tanya, udah pokoknya panjang kali lebar gitu ya. Nah, itu kebanyakan tiba-tiba krik gitu ya, maksudnya hampa, nggak ada sesuatu yang langsung di actionin gitu ya. Nah, itu jadinya teman-teman bisa apa ya, bisa KO duluan gitu ya, bisa menyerah sebelum berjuang, intinya begitu. Jadi teknik ini dipakai biar chattingannya itu nggak krik biar cair gitu ya, kemudian bisa saling curhat, bisa saling ledek-ledek gitu ya, atau misalnya bisa langsung skakmat gitu lah. Pokoknya asik banget sih kalau teman-teman udah tahu teknik ini gitu ya. Soalnya banyak banget dari kita tuh yang make kata enggak gitu ya. Bagaimana Bu, jadi warna merah apa enggak? Jadi warna marun apa enggak? Atau misalnya bagaimana Bu, jadi yang size XL atau enggak gitu. Nah, enggaknya itu mereka bakalan tersetting di pikiran mereka, jawab enggak aja gitu ya.
ah nggak jadi Bu, maaf ya Bu ya, misalnya gitu. Aduh udah nggak enak banget itu kayak gitu. Karena teman-teman nggak ngasih pertanyaan pilihan, seperti itu. Oke, semoga teman-teman sampai sini bisa difahami ya yang sudah Mbak San paparkan. Semoga nih ibu-ibu terutama ya, atau anak-anak remaja yang masih baru belajar ya, atau yang masih kuliah nih, sambil kuliah sambil jualan, wah Masya Allah semangat pokoknya ya untuk mempraktekkan semua teknik-teknik closing ya saat kita mau jualan di WhatsApp ya. Ini memang kita fokusnya di WhatsApp ya, jadi teman-teman nggak usah mikir macam-macam, aduh gimana ya caranya jualan, aduh gimana ya caranya biar mereka tertarik sama produk kita, itu nggak usah mikir macam-macam. Jadi teman-teman udah cukup aja jualan, buka Facebook, buka sosmed gitu ya, buka Instagram, atau misalnya gabung-gabung di grup WhatsApp, apapun itu ya. Yang penting kalau misalnya target marketnya kayak Mbak San, emak-emak, ibu-ibu gitu ya, atau anak-anak remaja yang suka pakai sweater kayak gini, udah gabung aja, bersosialisasi. Nah nanti kita bakalan japriin mereka, tanya kabar, segala macam, saling save you gitu. Nah itu dari situ teman-teman udah, pokoknya insya Allah kalau rezeki mah nggak bakalan kemana, kita udah usaha gitu ya. Nanti ada saatnya kita detik-detik misalnya kita nyetatus di story, kemudian misalnya nyetatus Twitter ini gitu ya, wih bagus banget Mbak, berapa nih harganya gitu ya, oh iya ini harganya 150.000 misalnya gitu. Terus kemudian dia nanya lagi gitu, wah ada warna apa aja Mbak, ada warna pink, ada warna marun, ada warna lilac dan lain-lain, banyak Mbak ini pilihannya, jadat gitu ya. Teman-teman langsung kirim tuh gambarnya. Oh iya, kira-kira Mbak mau warna apa nih? Ada warna marun, ada warna lilac, bagus banget loh kalau dipakai. Mbak kira-kira mau warna apa gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh nanyanya gini, Mbak mau warna biru atau enggak gitu. Nah itu mereka udah tersetting pikirannya, ah jawab enggak aja lah, enggak jadi gitu. Udah itu skakmat banget kita jadi penjual, udah jadi langsung melempem gitu ya, kayak kerupuk basah kena air gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, kita lanjut lagi nanti di video berikutnya di teknik closing yang kedua. Mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, terima kasih.